Itulah itu normal, biasa. Dan cara menghadapi istri begitu, tanamkan kesabaran, hilangkan ego. Kalau bapak muncul ego, saya yang cari nafkah dari pagi sampai malam, saya carikan kau duit, saya belikan kau AC, saya belikan kau mobil, lalu kau maki-maki saya. Setan yang ngomong begitu. Bagaimana cara punya anak yang soleh dan soleha? Satu, menurut Al-Quran. Surah Luqman, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau mensyirikatkan Allah. Berarti yang pertama, ajarkan anak kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan dan bayangkan sebuah video dari guru kita tercinta, yaitu Ustadz Das'ad Latif, yang mana beliau menjelaskan dan menerangkan bagaimana cara atau tips bagaimana cara kita menghadapi istri yang cerewet atau istri yang sering ngomel. Kemudian bagaimana cara kita mempunyai anak yang soleh dan soleha. Jadi mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak pencerahan, kajian, penjelasan dari beliau, dan semoga dengan berkat kita mendengarkan kajian beliau, segala urusan apapun yang akan kita lakukan, Allah berikan jalan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita tonton video ini dari awal sampai akhir. Cekidot. Bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Kalau dia ngomel, Ustaz, ngomel, itu normal. Kalau ada istri di rumah tidak suka ngomel, abnormal. Ada masalah itu pasti dengan channelnya. Biasalah. Kenapa ibu kita suka ngomel? Bayangkan, gaji 5 juta 1 bulan, 4 anak, cicilan motor, gimana mau cukup kalau zaman sekarang? Tapi itu hebatnya istri kita. Dia berusaha mencukupi itu untuk 1 bulan 5 juta itu. Coba bapak pegang 5 juta 1 bulan, mana cukup? Tapi istri mampu. Nah, rasa dongkolnya itu dibawalah ke ngomel. Maka resepnya jangan dibalas. Kalau dia ngomel, rumusnya hadapi dia dengan diam. Kalau omelan dibalas dengan omelan, semakin bapak balas, semakin hebat dia bicara. Bapak cerita 1, dia sudah sampai 10. Betul, Ustaz. Dan itu terus dia ungkap. Apalagi kalau bapak pernah menyatukan kesalahan. Oh, itu aja kayak film G30 SPKI. Diputar tiap tahun, Pak. Itulah itu normal, biasa. Dan cara menghadapi istri begitu, tanamkan kesabaran, hilangkan ego. Kalau bapak muncul ego, saya yang cari nafkah dari pagi sampai malam, saya carikan kau duit, saya belikan kau AC, saya belikan kau mobil, lalu kau maki-maki saya. Setan yang ngomong begitu. Setan. Istri ngomel, bapak diam. Biarkan saja dia. Sudah ngomel. Ini caranya, cara menangani. Sudah mulai tidur. Istri yang ketawa sudah itu. Sering ngomel atau cerewet. Atau bapak-bapak yang besar perutnya, gampang, yang besar sekali perutnya. Kalau istri marah, buka baju Pak, kasih goyang perut, berhenti dia marah, Pak. Coba amalkan, Pak. Tapi kalau ego masuk, saya ini yang kaya, saya ini yang berikan kau rumah, itu setan yang bicara. Tapi ngomelnya istri, jadikan amal. Gimana caranya? Diam. Tidak bisa sih diam, Ustaz. Ambil pil tidur, Pak, 2 biji, tidur, Pak. Dan itu juga ibu kalau ngomel, kalau suami tidak harus ngomong, difilter. jangan disuruh ngomong. Karena juga itu kita diam. Kenapa kau diam? Kau balas apa penjelasan? Diam, Pak. Suami yang soleh, istri yang soleha, itulah hebatnya dunia. Betul, Ustaz. Tapi kalau istri bermasalah, Pak, nerakanya dunia, hancur. Pak. Itulah sebabnya betapa banyak laki-laki sebelum meninggal saja sudah merasakan yang namanya neraka. Lagi.
Karena dia pikir repot Ustaz, kacau rumah tangga kalau bohong itu Pak. Orang bilang ribut rumah Ustaz kalau 4 istri. Saya bilang, siapa bilang? Di rumah saya 4 istri Pak, tenang. Demi Allah, 4 istri tidak ada ribut. Istriku, istri adik saya, istri kakak saya, istri tetangga saya, kumpul mereka, tidak ada ribut. Kalau beneran hebat antum Ustaz. Nah tuh, maka adik-adik sekalian, hati-hati memilih jodoh. Pakai 4 ini. Ini yang penting, Ya. hati-hati Yang kedua, mencari jodoh. surganya dunia kata para ahli tafsir yang menafsirkan fid dunia hasanah. Apa itu? Punya anak yang soleh dan soleha. Amin. Subhanallah Pak. Semoga Bapak kita yang punya bawa anak yang anak soleh-soleh. yang sholat subuh hari ini, top Bapak. Hebat. Demi Allah, berapa banyak orang saya lihat begitu orang tuanya sakaratil maut dan meninggal, tidak ada anaknya yang hadir. Banyak itu Ustaz. Padahal tokoh. Begitu pensiun, siapa yang ngantar anaknya, bapaknya ke rumah sakit? Sopirnya. Ada seperti itu. Ada kan yang begitu? Emang ada. Maka Ada. Bapak didik anak. Bagaimana cara punya anak yang soleh dan soleha? 1, menurut Al-Quran. Surah Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah, jangan kau mensyarikatkan Allah. Berarti yang pertama, ajarkan anak kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Itu dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, paling penting, jangan kasih makan uang haram. Ini Coba lihat yang tidak orang tua yang disadari menghalalkan oleh segala orang cara tua. cari nafkah. Lihat anak-anaknya. Lihat anak-anaknya. Jangan beri Pak, ada 3 kewajiban anak orang tua kepada anak. dari uang Ada yang tahu saya kasih hadiah? hasil haram. 3 kewajiban Kalau orang ingin tua kepada mempunyai anak. soleh dan Ada yang tahu? soleha. Ayo, satu. Ada hadiahnya. Sini Pak, sini cepat-cepat. Ini Pak, cepat-cepat. Matahari sudah terang. Ayo, cepat Pak, cepat sedikit. Kewajiban ini Pak. Kewajiban orang tua kepada anak. 1. Kewajiban orang tua yang pertama yaitu menikahkan, mendidik anak dulu. Langsung menikah. Yang pertama apa dulu Pak? Kalau yang laki-laki Terlalu lama waktu. Sudah hadiahnya. Terima kasih. Terima kasih. 1. Lahir kasih nama yang baik. Itu dulu. Kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan nama-nama artis. Nama yang baik bukan nama selebritis. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan di dalamnya. Harus ada Saya arti kasih kau nama di balik nama Khalid. itu. Ini Khalid ini salah satu sahabat, Khalid bin Walid, yang awalnya berperang dengan Nabi. Setelah masuk Islam, hidupnya habis untuk membela agama Allah. Nabi. Saya mau kau seperti itu. Itu nama. 2, kata Nabi, kewajiban orang tua setelah kasih nama yang baik adalah berikan makan. Cari makannya halalan thayyiban wasi'an. Halal baik banyak. Yang ketiga, didik. Dari 3 kewajiban orang tua kepada anak ini, kita terlalu sibuk cari makannya, terlalu sibuk beri makannya, lupa didiknya. Padahal yang paling susah bukan cari makan. Banyak Kenapa? seperti itu, Ustaz. Tidak ada anak di komplek ini mati kelaparan. Betul. Ada yang mati kelaparan di kompleknya Bapak? Tidak ada. Yang mati narkoba mungkin ada, mati tabrakan Ada. mungkin ada, mati tawuran mungkin Ada. ada. Berarti yang Ada. sulit bukan cari makannya, tapi yang sulit mendidiknya. Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Bapak-bapak tahu cicak? Apa dia makan cicak? Tahu. Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Gimana caranya mau ketemu? Tidak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Ini lagu-lagu kita kecil kan enak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan nyamuk, cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasih cicak Pak. Tapi nyamuk yang masuk, Allah perintahkan. Nyamuk masuk kau di mulutnya ini. Oh, ini bukti. Itu lagu-lagu dulu Pak. Memang ada bahwasanya nasihatnya. rezeki sudah Allah yang atur. Kita waktu muda dulu, kita lagu-lagu kita kan enak Pak. Lagu paling Romai Rama. Mengapa mengapa minuman itu haram? Dadadada.
Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara Emang makna lagu-lagu Bang Oma itu. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, ha 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 ha. Itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Beliau ngefans sekali ke. Kalau lagunya anak sekarang di TikTok apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, apa itu putar kiri kanan? Beleng-beleng. Oh, ya, yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, karena waktu terbatas. Yang ketiga, punya harta yang bermanfaat, bukan harta yang banyak. Alhamdulillah, satu saudara kita menghadirkan masjid. Inilah yang disebut harta manfaat. Pak Haji, deposito bapak meninggal, siapa yang punya? Anak. Iya, kalau anak kita baik. Anak kita baik tapi takut sama istrinya, susah Pak. Dia mau nyumbang, bikinkan bapak dulu. Bapakmu terus. Dia bilang, sudahlah kalau begitu ngamuk lagi kau, sudah takut sama istri. Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz, dia pecahkan piring, pecahkan juga. Dia pecahkan hak televisi, alhamdulillah dia berhenti nonton sinetron. Televisi, piring, gelas boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah semua yang takut sama istrinya itu tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengar penjelasan dan kajian dari Al-Ustadz Das'ad Latif. Semoga apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan dari penjelasan beliau, kita mendapatkan ilmu yang barokah, dan yang pastinya semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian tayangan video kali ini. Saya mengajak untuk Anda semua yang baru bergabung di channel ini, dan apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung dengan cara di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share. Dan apabila konten ini, video ini banyak sekali kekurangan, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.